Selamat hari Minggu buat kita semua, Amang dan Ninang. Kita sebentar lagi akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang mulia. Terima kasih Bapa, kalau pada hari Minggu ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan untuk dapat hadir di dalam rumah ibadah-Mu untuk memulai ibadah hari Minggu ini. Ya Bapa, walaupun dalam kondisi saat seperti ini, kami tetap mengucap syukur kepadamu Bapa bahwa kami masih boleh bisa beribadah walaupun secara online. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Kami mau serahkan Amang Situa Sianipar yang akan meragenda. Tuhan pimpin supaya ibadah kami dapat berjalan dengan baik adanya. Begitu juga dengan Amang Pendeta Tobing yang akan memberikan firman-Mu kepada kami, yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami. Tuhan mau memberikan hikmat bijaksanaan agar firman yang disampaikan boleh tetap dapat tinggal di dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami mulia. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Jemaat Kristus yang berbahagia. Kita akan masuk dalam kebaktian kita pada minggu ini, Minggu Misericordias Domini, tanggal 26 April tahun 2020, Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita masuk dalam kebaktian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Berlimpah
Marilah kita mendengar hukum Taurat yang ditetapkan bagi kita pada minggu ini, yaitu hukum Taurat yang ketiga dan maksudnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan. Demikianlah hukum Taurat. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja,
tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari kitab Bilangan 14, ayat 17 sampai dengan ayat 19. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Serahkanlah kekuranganmu, sesali semua dosamu. Mohon ampunan dosamu dan semua kesalahanmu. Tekunlah engkau dalam doa, rasakan keampunannya. Berdamailah hati dan jiwa bersama Tuhanmu tetap. Hayatilah pengorbanannya, muliakan selalu Tuhanmu, yang senantiasa setia memberikan berkat padamu. Berakhirlah sedih dan duka dan juga ketakutanmu. Hidupmu senang dan bahagia menuju rumah Tuhanmu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Horasma adihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Warta jemaat kita pada minggu ini, yaitu tanggal 26 April 2020, Minggu Misericordias Domini, dengan topik khotbah kita minggu ini adalah kesetiaan Allah. Warta jemaat yang pertama. 1. Bantuan COVID-19. Diberitahukan bahwa kepada keluarga yang terganggu ekonominya karena pandemi COVID-19 telah dan sedang disalurkan, masing-masing Sintua Banjar akan menyerahkannya kepada keluarga yang terkena dampak COVID-19. Warta kedua. Pengumpulan persembahan kebaktian di rumah. Majelis HKBP Kebayoran Lama dengan ini menghimbau agar persembahan kebaktian di rumah untuk disetorkan kepada Sintua Banjar masing-masing yang ditunjuk untuk pengumpulan persembahan ini dan selanjutnya untuk diteruskan ke Bendahara Huria. Dana yang ketiga, dana sosial atau uang duka. Diberitahukan kepada jemaat yang berduka dan acara penghiburan belum dilakukan, maka Sintua Banjar masing-masing akan mengambil dana sosial Huria kepada Bendahara Huria dan menyerahkannya kepada keluarga yang berduka. Untuk sementara, acara pengapulian kepada keluarga yang berduka belum bisa dilaksanakan saat ini. Bagi keluarga yang menginginkannya, dapat dilaksanakan setelah situasi normal kembali. Warta keempat. Sermon Parhalado HKBP Kebayoran Lama. Sermon Parhalado HKBP Kebayoran Lama melalui telekonferensi Zoom akan tetap dilanjutkan pada setiap hari Rabu pukul 19 WIB. Dihimbau agar seluruh Parhalado dapat mengikuti sermon dimaksud. Warta kelima. Acara kebaktian di rumah masing-masing. HKBP Kebayoran Lama menyediakan acara kebaktian minggu dewasa dan anak sekolah minggu online yang bisa dibuka di YouTube HKBP Kebayoran Lama, kebaktian, dan juga disediakan acara dalam bentuk cetakan dan teks PDF untuk digunakan di rumah masing-masing. Warta keenam, Tok Ripe atau persembahan pembangunan. Sesuai rapat Huria pada tanggal 21 Desember 2019, diputuskan bahwa untuk menanggulangi pengembalian dana talangan Sopo Praja ialah dengan melanjutkan Tok Ripe tahap kedua, Januari 2020 sampai dengan Desember 2020, sebesar 150.000 per bulan per kakak. Bagi jemaat yang belum melunasi Tok Ripe tahun 2019, dimohon untuk melunasinya. Bank Mandiri nomor rekening 101-00-0514-696-2, HKBP Kebayoran Lama Pembangunan. Bendahara Huria Pembangunan yaitu Situa J. Tampu Bolon dengan WA atau SMS nomor HP 0812 8260
453. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Warta yang ketujuh, jemaat yang sakit, yaitu 1. Bapak Ebenindo Mula Hamonangan Tambunan SE, Banjar, Pondok Cabe, Legoso, tempat perawatan di Rumah Sakit Sariasi Ciputat. 2. Nyonya Dinar Simanjuntak Boru Pangaribuan, Banjar, Bintaro Kodam Depsos, tempat perawatan di rumah. 3. Bapak Agustapo Yanto Parlaungan Gultom, Banjar, Tanah Kusir Selatan, tempat perawatan di Rumah Sakit Hermina Depok. 4. Bapak Pendeta WK Siahaan STH, Banjar Rempoa Ciputat, tempat perawatan di Rumah Sakit Cikini Ruang E kelas 1. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, selamat hari Minggu untuk kita semua. Di hari Minggu ini, Minggu kita dinamakan Minggu Misericordias Domine. Sebab itu mari kita membuka firman Tuhan yang menjadi khotbah pada hari ini, yang diambil dari Roma 3 ayat 1 sampai 8, kita baca secara responsoria. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi? Dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar, dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Selamat hari Minggu bagi semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita. Pada hari ini kita sudah membaca firman Tuhan yang tertulis dari Roma 3 ayat 1 sampai 8. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dan melihat di dalam Roma 3 ini bagaimana Allah yang begitu setia dan kesetiaannya itu melampaui segala hal. Pertama-tama, kalau saya diberi kesempatan, saya akan memberi judul dari khotbah ini, yaitu kelebihan, kebenaran, dan dibenarkan. Kenapa harus disebut kelebihan, kebenaran, dan dibenarkan? Pertama-tama kita akan membahas tentang apa itu kelebihan, khususnya kelebihan manusia. Jika kita melihat di dalam periode waktu, saya memberi 3 periode waktu untuk kelebihan manusia menurut periode waktu itu. Pertama, periode zaman klasik. Pada zaman klasik ini, kelebihan manusia ditandakan oleh semua atau segala sesuatu yang berbau fisik. Jadi kelebihan seseorang dikaitkan dengan fisik dia. Kalau zaman klasik mengatakan ada ras tertentu yang kelebihan dirinya itu melebihi orang-orang lain. Maka kita bisa melihat kelebihan manusia itu baik kalau dia hidungnya mancung, dia berbadan tinggi, lalu berkulit putih. Begitu juga dengan perempuannya. Dia cantik kalau dia memiliki mata yang indah, memiliki kulit yang cerah, tinggi, rambut pirang, dan lain sebagainya. Itulah periode zaman klasik yang melihat kelebihan manusia dari fisik seseorang. Lalu yang kedua, menurut zaman modern. Zaman modern bisa dikatakan ditandai oleh munculnya revolusi industri, di mana penemuan-penemuan banyak ditimbulkan pada saat itu. Revolusi industri kemudian juga menentukan apa yang menjadi kelebihan manusia. Jika pada zaman klasik kelebihan seseorang ditentukan oleh fisiknya, tampannya, cantiknya, maka pada zaman modern setelah revolusi industri di Eropa khususnya, kelebihan manusia ditentukan oleh yang namanya kapital atau modal atau kekayaan. Seseorang dikatakan memiliki kelebihan jika dia adalah orang yang kaya. Dia adalah orang yang memiliki uang yang banyak. Itulah sebuah kelebihan manusia dengan kategori dunia pada zaman modern. Lalu, jika kita pada saat ini kita melihat kelebihan manusia, itu berbeda lagi. Atau bisa juga dikatakan sebagai zaman postmodern. Kelebihan seseorang tidak lagi ditandakan oleh fisik ataupun oleh
kekayaannya, tetapi kelebihan seseorang itu bisa dikatakan jikalau dia memiliki otak yang brilian, dia memiliki kepintaran. Kalau Salomo beberapa ribu tahun yang lalu, dia sudah mengatakan sangat penting seseorang memiliki hikmat dan pengetahuan di dalam hidupnya. Lalu bagaimana jemaat yang terkasih dengan firman Tuhan pada hari ini? Roma 3 ayat 1-8 menekankan tentang persoalan atau perdebatan di tengah-tengah jemaat Roma yang berbicara tentang kelebihan manusia. Orang-orang Israel berkata, kami lebih superior, kami lebih hebat, kami memiliki kelebihan dibandingkan dengan bangsa-bangsa lainnya. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena mereka mengatakan di ayat yang kedua, sebab merekalah pertama-tama yang menerima firman Allah. Merekalah yang disebut sebagai bangsa perjanjian. Merekalah yang memiliki hukum Taurat. Sebab itu dengan dasar itu mereka menganggap bahwa diri mereka lebih tinggi dari bangsa-bangsa yang lainnya. Atau jemaat Kristen yang non-Yahudi. Lalu bagaimana menurut firman Tuhan sebenarnya? Melihat persoalan ketika ada orang yang menganggap dirinya itu lebih daripada yang lain, menganggap dirinya itu benar daripada yang lain. Roma pasal 3 ini merupakan penjabaran lengkap dari Rasul Paulus yang mengaitkan antara kelebihan, kebenaran, dan dibenarkan. Apa maksudnya? Paulus mau berkata, ketika seseorang memiliki kelebihan di dalam hidupnya, baik dia pintar, baik dia cantik, dia saleh, dia kaya, dan lain sebagainya, apakah semua kelebihannya itu dapat menjamin atau membawa dia kepada keselamatan? Di sini kita melihat di dalam Roma 3 ayat 10-11 dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Di sini Paulus mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam kelebihan-kelebihan manusia, kebenaran-kebenaran yang dia miliki, tidak ada satupun manusia yang layak menerima kasih karunia Allah. Kenapa? Sederhana. Karena kita semua adalah orang berdosa. Sebab itu tidak ada satupun orang berdosa yang memiliki kepantasan itu, yang bisa mengatakan bahwa saya lebih, saya hebat, dan lain sebagainya. Di hadapan Allah, kita adalah orang berdosa. Kita adalah orang yang tidak layak. Tetapi disinilah kita melihat
bagaimana Allah kita adalah Allah yang penuh kasih dan penuh dengan kesetiaan. Ternyata manusia yang berdosa itu, yang dikatakan tidak pantas itu, di hadapan Allah, Tuhan begitu mengasihi kita. Ternyata tidak ada kelebihan juga kebenaran selain keberdosaan kita. Sehingga satu-satunya jalan yang menyelamatkan manusia adalah dibenarkan di dalam kasih karunia Allah. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Roma 3 ayat 27 sampai 28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Paulus mau mengatakan bahwa bukan oleh kesalehan seseorang, bukan oleh karena kerajinan atau kebaikan seseorang dia menjadi pantas, bukan juga oleh karena ketaatannya melakukan hukum Taurat. Kita dibenarkan hanya oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Dan di dalam kebenaran itulah yang menyelamatkan kita, orang-orang berdosa. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sudah beberapa lama kita berada di rumah. Pemerintah sejak tanggal 16 Maret telah meliburkan sekolah-sekolah, kantor-kantor, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sampai saat ini kita begitu bergumul, khususnya di tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Dan itu bukan main-main. Seluruh dunia, data menunjukkan sudah 210 negara yang mengalami pergumulan karena COVID-19. Sudah 2,5 juta orang di tengah dunia ini yang terinfeksi COVID-19. 178.500 orang telah meninggal dunia. Dan 701.500 yang dinyatakan sembuh. Di Indonesia sendiri bagaimana? Di negara kita sudah terdapat lebih dari 7.400 yang terkena infeksi. 635 orang telah meninggal dunia. Dan yang sembuh 913 orang. Belum lagi jika kita melihat dampak sosial, dampak ekonomi dari penyebaran virus COVID-19 ini. Banyak orang yang menderita, yang kehilangan, dan itu semua membuat kita bertanya-tanya, sampai kapan kejadian ini harus kita alami? Dan itu juga membawa kita kepada doa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Jemaat di dalam Tuhan kita
Yesus Kristus melalui pergumulan, juga melalui peneguhan di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini. Pandemi COVID-19 mengingatkan kita untuk lebih mengarahkan hidup kita. Hidup yang seperti apa yang Tuhan inginkan dari saya? Yaitu hidup beriman, berhikmat, dan berimun. 3 hal itu menjadi bagian yang penting di dalam menjalani kehidupan kita. Beriman artinya di dalam pandemi ini kita diajarkan untuk terus mengarahkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita juga diingatkan bahwa ternyata kekuatan saya, kelebihan saya, itu semua tidak mampu untuk mengalahkan virus corona pada saat ini. Tidak ada orang yang kebal dari virus tersebut. Tetapi kita juga diajarkan bagaimana kita semakin mengarahkan dan menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Tidak ada yang mampu menyelamatkan kita selain Allah yang penuh kasih setia. Yang kedua, kita diajarkan untuk berhikmat. Iya, orang beriman adalah orang yang berhikmat. Orang yang beriman adalah orang yang memiliki kecerdasan. Dan itu dapat kita tunjukkan bagaimana hikmat itu kita perlukan pada saat ini. Kita menghindari yang namanya pengumpulan atau pertemuan orang-orang banyak. Kita juga menghindari bersalaman termasuk dengan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi itu adalah bentuk dari hikmat. Ketika pemerintah pada saat ini mengajak kita untuk stay at home dan juga melakukan physical distancing, yang artinya tidak ada yang lain yang menjaga diri kita selain diri kita sendiri. Di situ kita melihat bagaimana hikmat itu ditunjukkan. Lalu kita juga dituntut di dalam masa-masa sulit ini untuk tetap berimun. Kita berdoa, kita memuji Tuhan di rumah bersama dengan keluarga kita masing-masing, tetapi kita juga menjaga hidup kita supaya tetap kuat, memiliki imunitas. Bagaimana caranya? Sederhana, olahraga yang teratur, makan makanan sehat, 4 sehat, 5 sempurna, dan juga istirahat yang teratur. Dan yakinlah, jika kita memiliki ketiganya ini, beriman, berhikmat, dan berimun, maka seperti dikatakan mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Kita memelihara imunitas tubuh kita, tetapi kita juga memelihara jiwa kita, iman kita, pikiran kita, agar terus memiliki pengharapan di tengah-tengah kesulitan ini. Saudara-saudara yang terkasih, Alkitab juga pernah mencatat adanya hal yang begitu mengerikan, yaitu hukuman yang Tuhan berikan
kepada dunia melalui datangnya air bah. Dan Alkitab mencatat, Nuh dan seluruh keluarganya, beserta dengan hewan-hewan yang telah dipilih, mereka berada di dalam sebuah bahtera selama 40 hari, 40 malam. Bisa kita katakan, itulah lockdown yang pertama yang tercatat di dalam Alkitab. Apa yang mereka lakukan di dalam bahtera itu? Nuh beserta keluarganya, mereka tetap beriman. Mereka taat kepada Tuhan. Mereka menjaga persekutuan mereka dengan ketaatan dan kesetiaan mereka. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah keselamatan bagi mereka yang memiliki ketaatan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak tahu sampai kapan masa sulit ini akan berakhir, tetapi yang kita tahu dan kita yakini adalah bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Itulah jaminan yang Tuhan kasih di dalam Minggu Misericordias Domini, bahwa bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Kita diingatkan melalui firman Tuhan hari ini bahwa manusia tidak dapat mengandalkan kelebihannya, kekuatannya, tetapi meski demikian ada Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Walaupun kita berdosa dan tidak layak di hadapannya, Tuhan begitu mengasihi kita. Dan itu telah dibuktikannya baik di masa lalu, di masa kini, dan juga di masa depan. Sebab Allah kita adalah setia. Ingatlah, Tuhan menjaga kita. Jangan takut, taat dan setia kepadanya. Yakinlah, badai pasti berlalu. Pelangi kasih Tuhan akan bersinar kembali dan segala sesuatunya akan baik kembali. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih setia, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang tidak pernah berakhir, baik di masa lalu juga pada masa kini. Dan itu meneguhkan kami bahwa kasih setia Tuhan juga akan terus mengiringi kami sampai kepada masa depan. Firman Tuhan meneguhkan kami bahwa di dalam ketidakbenaran kami, di dalam kekurangan kami, ketidaklayakan kami, Tuhan mengasihi kami. Walaupun kami orang yang berdosa, Tuhan telah menganugerahkan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kami, mati dan bangkit, di mana kami yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bahwa Engkau sanggup untuk melakukan apa yang tidak mungkin bagi umat manusia. Sebab itu kami serahkan Bapa segala persoalan di dalam kehidupan kami, khususnya pergumulan yang disebabkan
oleh COVID-19 di dalam masa-masa sulit ini. Kami serahkan seluruh bangsa-bangsa di dunia, bangsa-bangsa yang mengalami pergumulan dan penderitaan, mereka yang mengalami sakit penyakit, mereka yang mengalami kehilangan dan duka cita. Kami serahkan Bapa segala sesuatunya kepadamu. Engkaulah yang memulihkan, Engkaulah yang menyertai, Engkaulah yang menghibur mereka yang berduka. Kami percaya Bapa bahwa segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Tuhanlah yang hadir, Tuhan yang memberi hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa ini, supaya bangsa Indonesia dapat bersama-sama untuk menghadapi masa sulit ini. Mereka yang berada dalam sakit penyakit, mereka yang kehilangan dan berduka, mereka yang di PHK, mereka yang terkena dampak ekonomi, dampak sosial. Kasihanilah bangsa ini ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memberikan kasih setiamu, memberikan pemulihan-Mu untuk bangsa ini. Dan kami yakin Tuhan begitu mengasihi kami. Kami yakin bahwa segala sesuatunya akan kembali baik. Dan kami semakin mengenal Tuhan melalui masa-masa sulit ini. Kami semakin mengetahui bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan Engkau akan menyertai kami dan memulihkan bangsa negara ini. Kami juga berdoa Bapa di sorga untuk gerejamu HKBP dimanapun itu berada. Tuhanlah yang memberkati seluruh jemaat HKBP, seluruh pemimpin-pemimpin di tengah-tengah gerejamu. Kiranya Engkau menyertai gerejamu ini. Kiranya Tuhan boleh pakai gereja-gereja HKBP sebagai perpanjangan tangan Tuhan, sebagai garam dan terang dunia, khususnya di tengah-tengah masa sulit ini, sehingga gereja-gereja dapat Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat, saluran kasih Tuhan bagi mereka, orang-orang yang memerlukan bantuan. Kami juga berdoa khususnya untuk gereja HKBP Kebayoran Lama ini. Sudah beberapa minggu kami harus beribadah di rumah. Kami merindukan persekutuan di tengah-tengah gereja Tuhan ini. Karena itu Bapa, kami serahkan seluruh jemaat-Mu. Kami serahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu, bahwa Tuhan memiliki yang terbaik, rencana yang indah untuk kami semua, asalkan kami tetap taat dan setia kepadamu. Karena itu berkati, lindungi, jauhkan dari segala yang jahat, jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala cobaan iblis, sehingga kami boleh terus menjalani hidup ini di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami jemaat yang berada dalam keadaan sakit. Bapak Ebenido Mula Hamonangan Tampunan dirawat di Rumah Sakit Sariasi Ciputat. Nyonya Dinar Simanjuntak Buru Pangeribuan yang dirawat di rumah. Bapak Agustapo Yanto Parlaungan Gultom yang dirawat di Rumah Sakit Hermina Depok. Juga Bapak Pendeta WK Siahaan yang dirawat di Rumah Sakit Cikini. Kami juga berdoa untuk mereka yang tidak kami sebutkan satu demi satu. Kami serahkan Bapa seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit ke dalam tangan pengasihan-Mu.
sertai mereka, teguhkan mereka Bapa di dalam sakit penyakit yang mereka hadapi. Berikan mereka kesembuhan melalui segala perawatan, obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka terima, sehingga mereka boleh kembali dipulihkan. Dan kami semua boleh kembali berjumpa dalam keadaan sehat dan sukacita untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan perjalanan hidup kami dari saat ini sampai selama-lamanya hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat Kristus yang berbahagia, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 707 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku serahkan padamu.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk semua jemaat HKBP Kebayoran Lama. Ibadah kita pada minggu ini telah selesai. Untuk itu, mari kita berdoa bersama. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang baik yang bertahta di kerajaan sorga. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Bapa. Kami telah menyelesaikan kebaktian kami pada minggu ini. Bapa, Engkau boleh berkati kami semua ya Bapa. Berkati juga Abang Pendeta yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati semua kami yang ada di sini Bapa. Biarlah Tuhan kasih setia-Mu menyertai kami dan semua jemaat yang saat ini berada di rumah. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.